Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kembali kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan saudara dan saya datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak yang ada di rumah pun, mari kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita akan berdoa dulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, berkat kasih anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami sepanjang hari. Ini adalah wujud dari kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Oleh sebab itu pada saat kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami percaya saat kami memuji memuliakan nama Engkau, Kau hadir di tengah-tengah kami, yang kami merasakan kasih dari surgawi itu mengalir di dalam hidup kami. Kami selalu para pelayan yang berbagian pada sore hari ini, beri kuasa Roh Kudus menguasai. Kami percaya Tuhan, dengan yang ada di rumah Kolala, boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah saat ini ke hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, mari ingat pada saat ini seluruh dunia untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi, yaitu kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa umat manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur begitu besar kasih Allah yang diberikan saudara dan saya. Kita percikan betapa besar kasih Allah. Yeah.
Darah-Mu yang mengalir telah menebus dosa kami. Darah-Mu yang mengalir telah mengalahkan maut. Darah-Mu yang mengalir telah mempersekutukan kami dengan Allah. Darah-Mu yang mengalir telah mendamaikan kami dengan Allah. Itulah kasih yang begitu besar Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Dan darah-Mu menyucikan dan pulihkan hatiku. Haleluya. 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 Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidupku yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan segala. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Kami bersyukur begitu besar kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya kalau Kau sudah menguduskan dan menyucikan hati kami. Tuhan, sebentar kami boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami. Kami percaya firman-Mu saat ini boleh membangkitkan kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Beri kuasa-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sore hari ini kita boleh merasakan sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Satu ibadah yang istimewa untuk hari ini, ya, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di mana saja, ya, tidak berkumpul, tapi kita berkumpul dengan keluarga kita di tempat kita masing-masing. Saya yakin hadirat Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah berbicara tentang satu perayaan, yaitu Jumat Agung, di mana dalam merayakan Jumat Agung ini kita diingatkan kembali kepada karya Tuhan yang begitu amat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan melalui kematian itulah maka kita dilepaskan, kita diselamatkan, dan kita telah ditebus. Hari ini tema daripada renungan kita di dalam ibadat Jumat Agung ini, yaitu kematian Yesus telah membuka jalan baru bagi manusia berdosa. Kematian Yesus telah membuka jalan baru bagi manusia yang berdosa. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan dengan Alkitab, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh kematian Yesus itu kita sekarang berani memasuki ruang maha suci. Yesus sudah membuka suatu jalan yang baru untuk kita, yaitu jalan yang memberi kehidupan. Jalan itu melalui gorden, yaitu tubuh Yesus sendiri. Dan kita sekarang mempunyai seorang imam yang agung yang bertanggung jawab atas rumah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan jelas dikatakan bahwa melalui kematian Yesus itu, Yesus telah membuka jalan yang baru bagi manusia yang berdosa, saudara dan saya. Ada pepatah yang mengatakan begini, ada banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau mau menuju ke Roma, jalannya banyak, melalui jalan apa saja. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab dan apa kata Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6?
Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dikatakan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu disebutkan begini, "Akulah jalan untuk mengenal Allah." Yesus mengatakan, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapatkan hidup." Sekali lagi, Yesus mengatakan, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup." Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengenal kepada Allah, untuk mendapatkan hidup, ya, untuk mendapatkan jalan keselamatan, hanya satu, sekali lagi, hanya satu jalan, yaitu apa? Melalui Yesus Kristus. Pepatah boleh mengatakan, untuk menuju ke Roma ada banyak jalan, tetapi untuk menerima keselamatan, untuk mengenal Allah itu one way, yaitu Yesus. Bagi orang-orang yang percaya, perayaan Jumat Agung yang hari ini kita sedang rayakan, sedang kita peringati, itu merupakan satu perayaan sukacita, satu perayaan yang menyenangkan. Sebab apa, saudara? Sebab dalam perayaan Jumat Agung ini adalah memperingati suatu peristiwa yang sangat besar. Apa peristiwa yang sangat besar? Yaitu kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita melihat orang mati, pasti kita akan merasakan duka cita. Tapi bagi orang percaya, kematian Yesus itu akan mengubah di dalam kehidupan kita. Apa? Bukan duka cita, tapi sukacita. Kenapa sukacita? Tadi sudah dijelaskan, melalui kematian Yesus, Yesus itu membuka jalan yang baru. Ya, jalan yang baru untuk apa? Untuk kita mengenal kepada Allah dan untuk menerima hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Jadi kita jelas, saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Yesus sudah membuka jalan yang baru. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh percaya kepada Yesus, kita boleh kembali memperingati akan kematian Yesus. Sekalipun kita tidak berkumpul, tapi kita ada di tempat kita masing-masing. Dan itu menjadikan satu sukacita di dalam kehidupan kita. Mengajar kepada kita untuk kita boleh mencermati, kita boleh bersyukur atas karya Tuhan yang besar dalam hidup kita, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib untuk membuka jalan yang baru. Nah, pertanyaannya, berarti ada jalan yang tertutup? Ya, jalan itu tertutup. Mengapa itu tertutup? Itu yang menjadi permasalahannya. Kenapa di dalam ayat ini mengatakan dengan kematian Yesus itu membuka jalan yang baru bagi manusia yang berdosa? Karena apa sudah tertutup? Karena dosa. Nah, karena dosa itulah jalan itu tertutup, sehingga kita tidak bisa melalui. Ya, tidak bisa melalui.
Nah, oleh sebab itu mari kita kan melalui kematian Yesus dan teristimewa sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita akan menyadari karya Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Siapa sih kita? Dosa. Dosa yang menghambat kita. Dosa yang membuat jalan itu tertutup. Mari kita akan lihat apa toh akibatnya dosa itu. Sehingga dikatakan ada jalan yang tertutup. Kita melihat bagian yang pertama. Ternyata akibat dari dosa itu merusak citra manusia. Imago Dei. Apa? Gambar dan rupa Allah itu rusak. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Ya. Ini rusak. Karena apa? Dosa. Jadi kerusakan karena dosa. Keserupaan kita dengan Allah itu rusak. Sehingga apa yang terjadi? Karakternya rusak. Kepribadiannya rusak. Sikap manusia juga rusak. Tindakan kita juga rusak. Karena apa? Imago Dei itu rusak, saudara. Dan perhatikan, kita manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dan perhatikan, kita juga dicintai oleh Allah loh. Ya, bukan hanya sebagai ciptaan yang sempurna, tapi ingat kita juga dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita dicintai oleh Allah, kita lihat Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menebus dosa kita. Dia mau memberikan jalan keluar kepada kita. Supaya apa, saudara? Imago Dei, gambar dan rupa Allah itu akan kembali. Ya, dipulihkan. Jadi jelas, saudara, citra manusia itu rusak. Yang kedua, akibat dari dosa itu hubungan manusia dengan Allah juga rusak. Karena apa, saudara? Dosa itu menjauhkan manusia itu dengan Allah. Kita lihat di dalam Taman Eden, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi? Hubungan dengan Allah itu rusak, dia sembunyi. Setiap hari Tuhan itu datang, Allah itu datang menjumpai manusia ciptaannya di Taman Eden. Bisa berkomunikasi dengan baik dan erat. Ketika dosa itu masuk, manusia itu sembunyi. Dan bukti tadi dikatakan, Tuhan itu bukan hanya menciptakan manusia itu sempurna, tapi Tuhan juga mencintai manusia. Dalam keadaan dosa itu, Allah itu tetap datang, betul ya, menjumpai mereka. Tapi ketika Allah menjumpai mereka, apa yang terjadi? Mereka sembunyi. Karena apa? Tadi hubungannya dengan Allah itu rusak. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 21 dan 22 kita perhatikan. Dengan jelas katakan, dahulu itu hidup kita itu jauh dari Allah. Dahulu hidup kita jauh dari Allah. Dan kita juga manusia berdosa memusuhi Allah. Tapi ayat ini dengan tegas mengatakan, tetapi sekarang melalui kematian anaknya,
Melalui apa? Melalui kematian Yesus. Maka kita diperdamaikan. Kita dipulihkan. Hubungan kita lebih lagi dipererat. Hubungan kita lebih menjadi baik. Perhatikan. Dan ini kita bersyukur kalau hari ini sekalipun kita tidak bisa bersatu bersama-sama dalam kelompok besar. Tapi kita boleh bersatu melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus dan melalui firman Tuhan. Yang hari ini Tuhan bicarakan kepada saudara dan saya. Ingat, sekarang bukan besok. Berbicara tentang waktu sekarang. Dan saya sangat yakin itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah jalan baru yang Yesus berikan bagi manusia yang berdosa. Jadi melalui kematian saya yakin hubungan kita itu akan dipulihkan. Yang ketiga, dosa itu mengakibatkan rusaknya hubungan dengan sesama manusia. Merusak hubungan dengan sesama. Nah, itu coba kita lihat dari mana rusaknya. Manusia iri hati. Ya kan? Manusia punya apa, saudara? Dendam. Manusia punya hati apa? Amarah. Nah, kalau sudah terjadi yang seperti itu, apa yang terjadi? Ada kedamaian? Ada sukacita? Nggak ada. Maka dari situlah dendam, iri, amarah, dan lain sebagainya itu, maka akan timbul yang namanya konflik. Ya, konflik dengan sesama. Nah, kalau konflik, kita lihat terjadilah perpecahan. Melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus itu loh. Kembali kita itu dipersatukan. Kita dipersekutukan. Amin. Dan saya yakin ini loh jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui kematian ini. Supaya kita bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, menantu, dan lain sebagainya akan kembali damai. Dan ini Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Dia rela mati untuk saudara dan saya, manusia yang berdosa ini, supaya kembali dipulihkan dalam hubungannya. Yang keempat, dosa itu mengakibatkan apa? Manusia itu mengalami penderitaan dan ketakutan. Dosa akan memberikan ketakutan dan penderitaan. Kita melihat kembali di dalam Taman Eden, peristiwa. Manusia pertama Adam dan Hawa, dia ketakutan, dia sembunyi. Ketika jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Dia menderita. Diusir dari Taman Eden. Diusir daripada ketenangan dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Penderitaan dan penderitaan. Nah, oleh sebab itu melalui kematian Yesus, karya Yesus di atas kayu salib inilah dia membuka jalan baru bagi saudara dan saya. Supaya apa? Kita bisa bersekutu kembali dengan Allah. Supaya kita boleh memperoleh hidup, saudara, keselamatan. Jadi kita bersyukur kalau hari-hari ini, sekalipun kita harus menghadapi kesulitan dan lain sebagainya, tapi apakah kita bisa mengatakan dari kesulitan itu dia mau mati supaya kesulitan itu akan diangkat oleh Tuhan, ditanggung oleh Tuhan. Yang kelima, saudara, akibat dari dosa itu apa? Timbul penyakit. Ya, kalau timbul penyakit, akibatnya apa? Apa yang terjadi?
kita merasa tertekan, ya kan? Stres. Karena apa? Penyakit itu. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, khususnya wabah yang pandemi. Di mana-mana apa? Kita dibatasi gerak. Supaya apa? Supaya bisa memutus jalur penyebaran ini. Banyak yang stres. Semua aspek stres. Semuanya terganggu. Kenapa saudara? Itu akibat daripada dosa. Dosa itu apa toh? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap titah Allah. Itu dosa. Dosa itu tidak tepat sasaran. Sasaran apa? Kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Yaitu Yesus. Jadi kalau meleset sedikit, itu sudah termasuk dosa. Jangan kita menganggap, wah ada apa-apa, sedikit-sedikit aja kok. Mau contoh, Keluaran pasal yang kedua 32. Keluaran 32 ayat yang ke-35. Saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu mendatangkan bencana. Tuhan itu mendatangkan tulah. Kenapa? Ternyata ada satu peristiwa. Mereka memaksa yang namanya Harun itu untuk membuat patung anak lembu emas. Karena apa? Mereka tidak mau lagi dituntun oleh Allah. Mereka tidak mau dipimpin oleh Allah yang sudah melepaskan mereka dari negeri perbudakan, dan Tuhan akan bawa mereka ke negeri perjanjian. Mereka yang dulunya menjadi budak, Tuhan inginkan untuk dilepaskan supaya apa? Mereka bisa berkomunikasi, bisa beribadah, menyembah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Bosen, saudara. Hati-hati tadi dikatakan, kondisi yang seperti itu akan menjadikan tulah Tuhan akan turunkan, bencana itu akan diberikan. Dan apa yang terjadi? Mereka yang menyembah, yang mereka tidak mau lagi mengakui Tuhan Allah yang menyelamatkan sebagai Allah yang menuntun, yang menyelamatkan, mati, saudara. Bencana luar biasa. Nah, di dalam kisah Keluaran pasal yang ke-12 juga disebutkan di sini, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 berbicara tentang apa? Juga tulah. Tulah apa, saudara? Coba perhatikan di situ. Ayat 20-23 dia katakan, bagi yang tidak ada tanda darah, perhatikan. Jika rumahnya tidak ada tanda darah, itu di ambang atas dan di tiang, kedua tiang pintu itu tidak ada tanda darah. Perhatikan apa yang terjadi. Malaikat Al-Maut datang untuk membunuh. Anak sulung, saudara, semua yang namanya sulung bunuh mati. Karena apa? Tidak taat kan tadi. Dosa itu tadi adalah pelanggaran terhadap hukum, terhadap perintah Allah. Jadi jangan kita main-main, saudara. Tuhan akan turunkan tulah itu. Tuhan akan berikan itu namanya kematian itu. Dan yang kedua dikatakan apa? Enggak boleh keluar sampai esok pagi. Enggak boleh keluar, saudara. Keluar mati. Nah, keluar malaikat Al-Maut masuk membunuh. Membunuh bagi siapa? Bagi mereka yang tidak taat. Ya. Yang tidak melakukan perintah Allah. Tapi bagi mereka yang melakukan itu akan dilewati.
Ini loh Paskah. Hari-hari ini yang tak katakan, adakah ketaatan kita kepada Tuhan? Adakah kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Supaya apa? Masalah itu, wabah, ya, tulah itu berlalu melewati kita. Kata Paskah, Pesah. Kata Pesah, Paskah itu adalah yang disebut dengan Passover, kelewati saudara. Ayo, mau saudara dilewati dengan penyakit, dilewati dengan tulah itu. Belajar kembali dalam hidup kita. Dan hari-hari ini kalau saya perhatikan saudara, ini cara Tuhan untuk apa? Mengajar kita semuanya untuk taat, mengajar kepada kita untuk melakukan perintah. Coba perhatikan dengan wabah yang ada ini. Pemerintah mengatakan stay di rumah, ya kan? Suruh tinggal di rumah. Tapi ya masih ada yang tidak mau. Ya tidak apa-apa. Dampaknya apa nanti? Ya kan? Kita harus mengikuti prosedur kesehatan, prosedur pemerintah. Kalau hari ini kita sudah mendengar semua harus pakai apa? Pelindung, masker. Sudah enggak kita keluar. Kalau dulu katakan yang sakit saja, sekarang enggak sakit pakai. Ya, itu prosedur. Masa kita mau seperti yang dialami oleh umat Allah dalam Keluaran pasal yang ke-12. Dan ini harus kita lakukan, saudara. Jangan kita menganggap bahwa saya kebal. Kalau tidak ada tanda darah tadi, berbicara tentang tanda pengorbanan Kristus Yesus, mati kita. Nah, oleh sebab itu ayo kita mau belajar, turut, taat, sehingga kita boleh menikmati kehidupan itu. Doakan untuk hari-hari ini supaya wabah ini hilang, cepat berlalu, dan kita boleh kembali lagi bersama-sama bersekutu untuk kita beribadah, ya kan? Yang terakhir, akibat dari dosa itu apa? Yaitu kematian. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut, ya kan? Kematian. Dan ingat saudara, hanya ada satu harapan. Hanya ada satu harapan dari kerusakan-kerusakan yang akibat dari dosa itu, yaitu apa? Dapat anugerah Allah. Ya, tadi katakan dosa itu merusak sistem yang ada. Dosa itu merusak kehidupan. Dan bahkan dosa itu mengakibatkan kematian dalam kehidupan kita. Sehingga satu-satunya harapan adalah anugerah Allah, kasih karunia Yesus. Sebab itu tadi dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 dengan tegas dikatakan melalui kematian Yesus. Itulah anugerah Allah. Itulah kasih karunia Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita boleh hidup tadi. Kita boleh dipulihkan dalam hidup kita. Kenapa harus kita punya pengharapan anugerah Allah itu satu-satunya? Kasih karunia Allah itu satu-satunya. Sebab kasih karunia dari Yesus itu akan memampukan kita
kasih dari Yesus itu akan memampukan kita untuk kita menjadi baru. Ya, memperbaharui kehidupan kita dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Jadi jelas ini, apa yang kita hadapi, apa yang sedang terjadi, ini membuat kepada kita untuk kita minta supaya anugerah Tuhan itu memenuhi dan turun di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kerusakan-kerusakan akibat dari dosa ini loh dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah Jumat Agung ini, melalui kematian Yesus di atas kayu salib ini, telah membuka jalan yang baru bagi manusia yang berdosa, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk saya ini. Jadi jelas tadi katakan melalui Yesus, one way. Jadi hanya melalui Yesus. Oleh sebab itu Yesus itu adalah akses masuk kita. Masuk apa? Tadi kehidupan. Ya, kehidupan. Tadi katakan jalan yang memberi kehidupan. Jalan yang memberikan keselamatan. Jadi akses satu-satunya melalui Yesus. Nah, kalau di zaman modern sekarang ini, untuk kita bisa masuk di dalam satu program masih ada namanya password. Betul ya? Nah, Yesus itu passwordnya. Passwordnya apa? Tadi kata memasuki tahta Allah. Yang tadi ada jalan yang buntu. Ya kan? Jalan yang tertutup karena dosa. Melalui Yesus itulah kita akan masuk. Karena Yesus sudah membuka jalan melalui kematiannya di kayu salib. Jelas dikatakan ayat yang ke-19 di dalam Ibrani pasal yang ke-10 tadi. Oleh kematian Yesus kita sekarang berani memasuki ruang maha suci. Jadi jelas oleh darah Kristus kita sekarang, ya, bukan nunggu besok, lusa, yang akan datang setahun lagi, enggak. Melalui darah Yesus sekarang ini penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Itulah disebut dengan jalan baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, manusia yang berdosa, melalui kematian Yesus. Syukur kepada Allah kalau kita akses atau jalan ke tempat kudus itu dapat dilalui oleh apa? Kematian Yesus Kristus yang dipersembahkan sebagai korban. Sebagai korban penebus dosa manusia. Jadi kalau kita hari ini kita masih bisa memperingati kembali kita bisa masuk di dalam perjamuan kudus, itu mengingatkan kepada kita ini loh, akses jalan menuju kehidupan. Kalau nggak ada korban Yesus, kematian Yesus, nggak ada, jalan itu akan tertutup. Makanya Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia turun ke dalam dunia dan Dia mau menanggung dosa. Dia mau menyelamatkan saudara, Dia mau menebus saudara dan saya. Dia akan memulihkan saudara dan saya. Jadi kita harus bersyukur kalau hari ini sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ingat, Yesus mati untuk memberikan jalan baru untuk saudara dan saya. Amin. Inilah jalan baru. Bukan hanya jalan baru, tapi ayat mengatakan hidup baru.
yang dibuka oleh Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu ini loh disebut dengan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan dikasihkan hak istimewa, yaitu tadi apa? Ini loh aksesnya jalan, lewati, dan engkau juga akan mendapatkan hidup. Dari siapa? Kalau bukan kasih Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan itu yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya katakan hak istimewa, tetapi itu menjadi tiket kita gratis. Iya. Tiket kita gratis untuk apa? Untuk bisa berjalan dalam menempuh perjalanan keselamatan itu. Jadi one way tiket tadi, satu jalan melalui Yesus Kristus. Sebab itu dia mau mati untuk saudara dan saya, untuk memberikan jalan keselamatan, untuk membuka jalan sehingga saudara saya yang percaya kepada Yesus, kita bisa melewati dan kita bisa sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan akses itu, tiket gratis itu diberikan kepada siapa? Setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau hari ini kita mau percaya kepada Tuhan, di mana saudara berada, saudara akan mendapatkan tiket gratis menuju perjalanan dalam keselamatan dan menjadikan hak istimewa dari Tuhan untuk kita bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ kita akan ada. Jangan patah semangat. Jangan merasa diri kita tidak ada artinya. Yesus mati untuk saudara dan saya. Kuat. Yesus mati untuk apa, saudara? Untuk memberikan kepada kita kemenangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, melalui karya penebusan Kristus dengan perjamuan kudus ini, melalui karya penebusan Yesus dengan perjamuan kudus yang akan kita naikkan, maka kita harus hayati, maka kita harus memaknai dengan apa? Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuhlah menjadi serupa dengan Kristus. Baik itu secara pribadi maupun secara persekutuan ini. Hari ini, dalam peringatan ini, jangan hanya menjadi satu bagian yang biasa, rutinitas, tapi mari kita mau belajar kembali melalui perjamuan kudus ini, mengingatkan kepada kita bahwa Dia mati untuk menebus kita. Dia mati untuk memberikan jalan kepada kita untuk sampai kepada Bapa, untuk mencapai kehidupan itu. Janganlah menjadi satu liturgi ya yang simbolik. Seringkali katakan perjamuan kudus itu hanya sebagai simbolik saja, sebagai tradisi saja. Tapi ingat, ada esensi yang harus kita perhatikan. Biarlah hari ini, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan hidupnya untuk saudara. Dia berkorban untuk memberikan saudara dan saya hidup. Dia memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Dia memberikan jalan untuk saudara dan saya masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itulah anugerah Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bisakah kita ukur? Bisakah kita kan? Tidak lain kita harus mengatakan, Tuhan ini hidupku.
biarlah Engkau yang bertahta dan memberikan otoritas dalam hidupku, yang memimpin dalam setiap kehidupanku Tuhan. Dia raja di atas segala raja, dia rela turun ke dalam dunia. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita pegang roti dan anggur. Itulah bukti kasih Tuhan dalam hidupmu. Mari kita mau angkat roti dan anggur ini. Bukan mengerjakan sesuatu yang simbolik liturgi. Bukan hanya mengerjakan satu tradisi yang kita lakukan. Tapi saya yakin melalui roti dan anggur dalam persekutuan roh, tubuh dan darah Kristus itulah, maka engkau akan dipulihkan. Kau akan mendapatkan jalan baru. Kau akan menuju kepada keselamatan dan kau akan melakukan hidup. Kematian Kristus telah menanggung segala beban permasalahan yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Kalau engkau sakit, persekutuan tubuh dan darah Kristus, di dalamnya ada kuasa, maka Tuhan akan melakukan mujizat dan engkau akan sembuh. Yang putus asa, tidak ada jalan lagi. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau mati bagiku. Tubuhmu yang terpecah-pecah, darahmu yang mengalir untuk aku. Bilur-bilurmu menyembuhkan segala penyakitnya. Dan saya yakin tuh, hari ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupannya. Mari kita mau pandang kepada Yesus. Mari kita mau berseru kepada Tuhan. Tidak ternilai dengan harta dan tidak dapat kita nilai dengan harta. Begitu besarnya kasih-Mu di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita akan terus angkat dan pandang kepada Yesus. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Haleluya Yesus. Tiada ternilai dengan harta. Tiada ternilai dengan harta. Tiada ternilai dengan tata. Tiada terukur besar kasih setiamu. Kau Raja rela jadi hamba, datang untuk selamatkanku. Tiada ternilai besar kasih setiamu kepadaku. Pengorbananmu Yesus memberikanku hidup. Kau berikan nyawamu menebusku. Pengorbananmu Yesus hidupku. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu tak ternilai. Pengorbananmu, pengorbananmu Yesus
angkat roti dan anggur di atas kepalamu. Pandang Yesus. Pandang kepada kasih Yesus, anugerah Allah dalam hidupmu. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Dia berkorban untuk menyelamatkan, menebus. Saudara katakan, pengorbananmu segala wala-wala kasih. Glory Yesus. Glory, haleluya. Berikan menebusku pengorbananmu di hidupku. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Pengorbananmu, Bapak, Kau berkati roti dan anggur. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau, Engkau sedang mempersekutukan kami dengan hidup-Mu. Engkau sudah mempersekutukan kami dengan tubuh-Mu. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Karena Engkau sendiri yang ada Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami dari dosa. Engkau sudah menebus kami dari kematian. Engkau sudah memulihkan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di dalam perjamuan kudus. Glory Jesus. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Sanjung pujikan Dia, agungkan Dia. Pengorbananmu, pengorbananmu Yesus. Pengorbananmu Yesus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Engkau ada di mana kami berada. Engkau ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kasih. Oh, haleluya. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu tak ternilai. Syukur kepada Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Engkau mati untuk membuka jalan bagi kami, untuk kami boleh sampai dan kami boleh menerima keselamatan hidup yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini, kami percaya hari ini Tuhan ada sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami boleh menerima kemenangan. Hari ini kami dapat kesembuhan. Hari ini Tuhan karya-Mu besar di dalam hidup kami. Kuduskan kami dan ampuni kami Bapa. Kami tidak mau lagi menjadi orang-orang yang tidak taat kepada Engkau. Kami tidak mau lagi menjadi orang-orang yang melanggar akan hukum dan ketetapan Engkau. Tapi melalui kebenaran firman Allah pada hari ini Tuhan, dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami yakin ada satu pembaharuan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan ini. Darah Yesus yang menyucikan. Darah Yesus yang tercurah
untuk menyucikan saudara dan saya dari dosa dan segala ikatan dosa dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita akan bersyukur kepada Tuhan. Glory Yesus, haleluya, haleluya. Kita sembah dan kita puji Tuhan. Syukur, syukur. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sukacita terjadi dalam hidup kami. Syukur, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Kagungkan Dia, haleluya. Ori, haleluya. 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 Kita angkat tangan kita, katakan haleluya. 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 Dengan segenap hati kita bersyukur. Oh, haleluya. 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 Kami bersyukur karya Tuhan begitu besar dalam hidup kami pada hari ini. Kami boleh dipersekutukan dengan tubuh dan darah Engkau melalui perjamuan kudus ini. Kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh menerima anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Bapa. Kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan Tuhan. Kami boleh menerima kekuatan daripada Engkau Tuhan. Bahwa kami terus dalam perjalanan hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hanya satu pengharapan kepada kami adalah hanya kepada Engkau Bapa. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau Engkau sudah menolong kami Bapa, kami percaya Engkau juga menolong pada banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang menghadapi wabah ini. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau akan angkat tulah-tulah ini. Wabah-wabah ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan singkirkan ini tulah bagi bangsa negara kami Indonesia, supaya damai sejahtera berkat kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memuji kepada Engkau dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis dan tim medis, TNI, Polri dan seluruh jajaran yang termasuk dalam menangani ini semuanya. Tuhan Engkau selamatkan, Tuhan lindungi Tuhan. Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perlindungan kasih Allah itu datang daripada Engkau. Maka kami percaya mereka boleh melakukannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Malam hari, saat hari ini Tuhan, Engkau akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan, Engkau angkat, dan biarlah mereka menjadi kesaksian yang besar bahwa Engkau Allah penyembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai kepada jajaran yang ada. Baik itu Tuhan DPR, MPR, baik itu
gubernur Tuhan, wali kota. Kami juga berdoa Tuhan untuk bupati. Kami juga berdoa untuk camat, lurah, RT, RW, seluruhnya Tuhan, aparat yang ada. Tuhan, Engkau juga memberikan perlindungan, berikan hikmat, akal budi. Dan mereka boleh menjadi orang yang takut kepada Engkau dan menjalankan hidup dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi kami semuanya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu, hamba-hambamu dan anak-anakmu di mana mereka berada. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Dan kami bawa kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk hari-hari ini pada jemaat-jemaat dan setiap yang mendengar firman Tuhan, yang sedang dalam pembaringan, yang di dalam sedang kesakitan Tuhan, di mana mereka berada, yang di dalam Tuhan kelemahan, apapun yang sedang mereka hadapi, dan bahkan jalan buntu, tetapi kami percaya Engkau mati untuk memberikan jalan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh berjalan dan menerima anugerah Engkau. Dan sekarang kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan, lepaskan kesembuhan, lepaskan kekuatan Tuhan. Angkat kami semuanya dan berikan sukacita di dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah luar biasa, Allah mengasihi kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sekali, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita dengan limpahnya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin.